Ketika peluru adalah senjata penjajah, pena adalah senjata perlawanan. Di antara halaman koran dan lembaran buku, berdirilah sosok pemberani bernama Marco Kartodikromo. Ia bukan jenderal. Ia bukan pejabat. Tapi tulisannya, tajam, mengguncang, membangkitkan semangat kemerdekaan. Marco Kartodikromo lahir pada 1890 di Blora, Jawa Tengah. Ia berasal dari kalangan priai kecil. Pendidikan formalnya tak tinggi, tapi semangat belajarnya melebihi batas. Ia mengawali karir di dunia tulis-menulis saat bekerja untuk perusahaan kereta api milik Belanda. Dari balik meja administrasi, Marco melihat bagaimana rakyat diinjak-injak, dan kaum bumiputra hanya dijadikan budak ekonomi. Namun ketidakadilan itu tak dibalas dengan amarah membabi buta. Marco memilih jalan lain, jalan kata-kata. Ia menulis. Ia membakar. Ia menggugat. Nama Marco mulai diperhitungkan saat ia menulis untuk surat kabar, Sarotomo. Tapi puncaknya adalah ketika ia memimpin dan menulis di Doenia Bergerak, koran radikal yang menjadi momok bagi pemerintahan kolonial Belanda. Lebih baik mati karena menulis kebenaran daripada hidup sebagai budak yang diam. Marco menulis tentang kesewenang-wenangan Belanda, ketimpangan ekonomi, penindasan politik, bahkan kemunafikan para priai kolaborator. Ia menolak tunduk. Ia tidak mencari kompromi. Marco tidak sekadar jurnalis. Ia aktivis. Ia ideolog. Ia menulis puisi, esai, cerita pendek, dan novel, semuanya mengandung pesan perlawanan. Ia bersahabat dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Semaoen dan Haji Misbach. Ia bahkan dikenal sebagai penggagas sosialisme pribumi yang keras kepala. Dalam tulisannya, ia menolak struktur feodal. Ia menolak kolonialisme. Dan ia menyerukan revolusi. Tulisannya yang tajam membuat Belanda gerah. Marco dijebloskan ke penjara berkali-kali, di Semarang, di Cipinang, di Salemba. Tapi semangatnya tak pernah padam. Puncaknya, Marco diasingkan ke Tanah Merah, di Gul, Papua. Sebuah tempat pembuangan bagi tokoh-tokoh yang dianggap terlalu membahayakan. Di tanah buangan itu, Marco tetap menulis. Ia tetap percaya bahwa Indonesia suatu hari akan merdeka. Pada tahun 1932, Marco meninggal dunia di pengasingan dalam usia muda, hanya 42 tahun. Ia wafat dalam sunyi. Tapi kata-katanya tetap bergema. Ia mungkin dikubur secara fisik, tapi jiwanya tertanam dalam sejarah perlawanan Indonesia. Marco Kartodikromo adalah simbol bahwa kata-kata bisa menumbangkan kekuasaan. Ia menulis bukan untuk mencari pujian, tapi untuk membangkitkan bangsa. Hari ini, saat media dibungkam, saat informasi dikontrol, semangat Marco tetap relevan. Jangan pernah takut menulis kebenaran. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Marco, bantu terus sebarkan api literasi. Like, komen, share, dan subscribe channel IDnews.id. Karena di Hikayat, kita percaya, sejarah harus dituturkan dengan keberanian.